Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen Irwandi Emfam dan teman-teman semua yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Fadilah Eka Rahmadani yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini mengenai materi reologi. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari Nurul, Rizda, dan Sitimun. Pokok pembahasan pada presentasi kali ini mengenai pengertian reologi, prinsip reologi, sifat reologi, manfaat reologi, pengaplikasian reologi dalam bidang farmasi, penerapan reologi dalam bidang farmasi, rumus. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Rizda Sijabat selaku pemateri pertama akan membawakan materi tentang pengertian reologi dan prinsip reologi. Yang pertama yaitu pengertian reologi. Kata reologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya reo adalah mengalir dan logos adalah ilmu. Reologi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aliran cairan dan deformasi dari padatan. Reologi mempelajari hubungan antara tekanan gesek atau shearing stress dengan kecepatan geser atau shearing rate pada cairan atau hubungan antara strain stress pada benda padat. Jadi, reologi juga adalah ilmu yang mempelajari sifat aliran dan deformasi bahan. Deformasi bahan adalah perubahan bentuk atau struktur suatu material akibat dari penerapan gaya atau tegangan padanya, terutama pada cairan dan padatan lunak. Dan materi yang kedua yaitu prinsip reologi. Prinsip reologi juga digunakan untuk karakteristik produk sediaan farmasi sebagai penjamin kualitas yang sama untuk setiap produk yang dihasilkan. Reologi dalam pembuatan sediaan farmasi seperti obat-obatan sangat mempengaruhi segala aspek dari obat tersebut, terutama formulasi obat dari tahap awal hingga tahap akhir. Dan reologi juga sangat penting dalam bidang farmasi dikarenakan membantu pada formulasi sediaan sirup, injeksi, suspensi, emulsi, dan lain-lain. Baik, itu saja materi yang dapat saya bawakan. Selanjutnya saya berikan waktu kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait sifat reologi, manfaat reologi, dan pengaplikasian reologi dalam bidang farmasi. Nah, jadi yang pertama tadi kan sifat reologi. Sifat reologi itu dapat diaplikasikan ke dalam bidang farmasi, di mana seperti performulasi, formulasi, proses pembuatan, pewadahan, dan pemakaian produk. Nah, jadi tuh sifat reologi dalam bidang farmasi itu untuk proses pembuatan produk. Nah, di mana pada tahap pada tahap pemrosesan pengaplikasian reologi itu dapat dibagi menjadi dua, di mana yang pertama itu untuk kapasitas produksi alat, dan yang kedua itu efisiensi pemrosesan. Nah, selanjutnya manfaat reologi, di mana manfaat reologi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama reologi dalam bidang industri, dan yang kedua reologi dalam bidang farmasi. Nah, reologi dalam bidang industri ini tuh manfaatnya tuh seperti industri cat tinta, terus material untuk jalanan, kemudian industri hasil produksi kayak peternakan dan pertanian. Dan yang kedua tadi itu manfaat reologi dalam bidang farmasi. Nah, itu tuh yang pertama untuk pengisian sediaan cair dalam wadah seperti botol, ampul, dan tap. Yang kedua yaitu untuk formulasikan sediaan sirup seperti injeksi, suspensi, emulsi, krim, tablet salut, dan suppositoria. Dan yang terakhir yaitu manfaatnya untuk formulasikan sediaan pasta atau lotion dengan konsistensi dan kelembapan yang kita gunakan gitu.
Next, pengaplikasian reologi dalam bidang farmasi, di mana ada 3, yaitu yang pertama cairan, kedua semi solid, yang ketiga padatan. Nah, yang pertama itu tadi cairan itu diaplikasikan seperti pada saat pencampuran, pengukuran partikel dari sistem-sistem dispersi, kemudian pelewatan melalui mulut, penuangan, pengemasan dalam botol, terus pelewatan melalui jarum suntik, perpindahan cairan, dan stabilitas fisik dalam dispersi. Kemudian pada semi solid itu untuk pengaplikasiannya sendiri, yang pertama untuk penyebaran dan peletakan pada kulit, kemudian yang kedua pemindahan dari wadah atau pengeluaran dari tap atau wadahnya, kemudian kemampuan zat padat untuk bercampur dengan cairan-cairan yang tercampur, terakhir pelepas obat dari basisnya. Nah, yang ketiga yaitu padatan, dimana pada padatan ini tuh pengaplikasiannya sendiri tuh untuk seperti aliran serbuk dari corong ke lubang cetakan, dimana itu seperti tablet atau kapsul, yang terus pengemasan serbuk atau granul. Baik, materi itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Nurul Mafira. Di sini saya akan menjelaskan penerapan reologi dalam bidang farmasi. Jadi, pertama itu ada pencampuran dan aliran bahan-bahan. Dan kedua, pengemasan bahan tersebut ke dalam wadah serta pengeluarannya saat akan dipakai. Kemudian, memberikan pengaruh terhadap daya terima pasien. Jadi di sini reologi itu memberikan pengaruh terhadap daya terima pasien. Kemudian pemilihan peralatan yang digunakan dalam proses. Dan yang terakhir ada pembuatan produksi. Jadi reologi dari suatu produk tertentu yang dapat berkisar dalam konsentrasi dari bentuk cair ke semi solid sampai ke padatan, dan dapat mempengaruhi penerimaan bagi si pasien, stabilitas fisika, dan bahkan availabilitas biologis. Kemudian tipe aliran. Jadi di sini terdapat tipe aliran. Yang pertama ada hukum Newton dan non Newton. Nah, di sini hukum Newton semakin besar fisikositas sediaan, maka semakin besar pula gaya persatuan luas atau sharing stress yang diperlukan untuk menghasilkan rate of shear tertentu. Nah, di sini ada rumusnya. Eta adalah lambang dari viskositasnya. Jika semakin besar, maka gayanya juga akan besar. Jadi dia itu berbanding lurus dengan gayanya untuk menghasilkan rate of shear tertentu. Di sini F adalah gaya yang dibutuhkan dan G ini adalah rate of shear, jadi kecepatannya. Jadi di sini tuh lebih banyak ditemui bahan-bahan Newtonian. Nah, contohnya itu pada sistem dispersi, heterogen, cairan, dan padatan seperti koloid, emulsi, suspensi, dan sediaan setengah padat. Baik, itu saja yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada para pemateri dan Bapak dosen serta teman-teman yang sudah menyimak materi kami. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Reologi merupakan ilmu yang mempelajari pengukuran deformasi. Pengukuran reologi mempunyai banyak peranan penting dalam dunia farmasi, salah satunya dalam tahap pemrosesan. Dalam proses pengolahan bahan baku di bidang industri atau manufaktur, perlu memahami kapasitas produksi alat yang terdiri dari pekerja dan mesin untuk memastikan peralatan yang digunakan bekerja dengan mudah
akurat, dan dapat direproduksi. Baik, berakhir sudah presentasi kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Saya akan membuka 3 pertanyaan. Saya Fadila Eka Rahmadani selaku moderator pada presentasi kali ini. Pamit undur diri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.